Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama saya Bapak Faiz Asrianto dalam mata pelajaran prakarya. Oke, untuk pembahasan kali ini kita masuk ke materi berikut ini. Untuk sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita sama-sama berdoa agar pelajaran hari ini dapat kita cerna, dapat kita serap, dapat kita simpan, dan dapat diamalkan sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat luas. Oke, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Untuk materi selanjutnya kita masuk ke media PowerPoint. Oke, kita masuk ke materi kerajinan bahan limbah lunak. Oke, sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari. Limbah atau sampah ini dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan wujudnya. Contohnya limbah gas, limbah cair, dan limbah padat. Berdasarkan sumbernya, limbah dibagi menjadi 2, limbah pertanian, limbah domestik. Sedangkan berdasarkan senyawanya atau zat yang terkandung di dalamnya, limbah dibagi menjadi 2, limbah anorganik dan limbah organik. Jenis dan karakteristik limbah lunak. Yang pertama, limbah lunak organik. Limbah ini lebih banyak berasal dari tumbuhan. Semua bagian tumbuhan yang dapat dikategorikan limbah dapat dijadikan produk kerajinan. Contohnya limbah jerami, kertas. Yang kedua, limbah lunak anorganik. Limbah ini berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dengan menghasilkan bahan yang lembut. Contohnya styrofoam, limbah kain perca, limbah karet ban. Pengolahan bahan limbah. Ada yang disebut dengan prinsip 3R, yaitu proses mengurangi atau reduce, meminimalisir barang atau mengurangi penggunaan material tersebut. Ada yang kedua, menggunakan kembali atau reuse, memilih barang yang bisa dipakai kembali. Yang ketiga, mendaur ulang atau recycling, barang yang sudah tidak dipakai bisa daur ulang menjadi barang yang bermanfaat. Proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. Yang pertama, di pemilahan. Pemilahan bahan limbah lunak. Sebelum didaur ulang, bahan limbah harus dipilih dulu agar bisa digunakan atau tidak. Yang kedua, pembersihan barang limbah lunak. Limbah yang akan digunakan kembali harus dicuci bersih agar tidak ada kotoran yang masih tersisa. Lalu dikeringkan ya, limbah lunak yang basah harus dikeringkan dengan sinar matahari langsung agar kalau kering itu tidak terjadi pembusukan atau kerusakan. Syarat-syarat perancangan benda kerajinan adalah yang pertama, adanya kegunaan. Benda kerajinan harus memiliki nilai praktis, kemudahan.
Yang kedua, kenyamanan. Benda harus memiliki kenyamanan pada pemakainya. Ketiga, keleluasan, flexibility. Benda harus memiliki keserasian antara bentuk, wujud benda tersebut. Keamanan, benda tidak boleh membahayakan pemakainya. Kelima, keindahan atau estetik. Benda harus memiliki nilai seni. Oke, mungkin itu aja materinya. Silakan diputar kembali videonya. Kamu bisa memahami dengan maksimal, dengan teliti. Dan untuk minggu ini tidak ada tugas dulu. Jadi kamu cukup memahami materinya, bisa membedakan apa sih dimaksud dengan 3R dan sebagainya. Lalu kamu simak terus videonya berulang-ulang sampai kamu paham. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.